Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa terkirimkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan setiap orang yang berusaha untuk mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Jika pada pekan sebelumnya kita sudah selesai membahas bab taubah, bab tentang taubat, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab sabar, bab tentang kesabaran. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah berkata, babus sabar, bab tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Apa itu sabar? As-sabru, sabaran itu secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Sementara secara istilah, kesabaran itu sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, as-sabru wa habsun nafsi. Sabar itu adalah menahan diri an umuri salasah, dari 3 perkara. Jadi apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari 3 perkara. Apa semua perkara yang harus kita menahan diri, bersabar di atasnya? Yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, as-sabru ala ta'atillah. Kita bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali ketika berbicara tentang kesabaran, orang langsung mengingat tentang musibah, tentang bencana, tentang kematian, tentang kehilangan harta. Padahal salah satu hal yang perlu kesabaran di dalamnya adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa ketaatan pada Allah butuh kesabaran? Kenapa untuk beribadah kita butuh kesabaran? Jamaah yang dirahmati Allah, karena untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi harus istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang terasa begitu berat bagi seseorang. Terkadang terasa begitu sulit bagi seseorang untuk bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibutuhkan kesabaran. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersabar dalam ketaatan itu, sabar kita itu ada sabar pada badan kita, sabar pada badan, karena ada beberapa ibadah yang membutuhkan kesabaran pada badan kita untuk melaksanakannya. Misalnya ibadah salat dan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, seseorang yang bangun untuk salat subuh misalnya, di saat cuaca begitu dingin, di saat kebanyakan orang masih tiduran. Kalau saat ini kita atau sebentar subuh kita salat subuh, kita bangun ke masjid untuk melaksanakan salat subuh, maka akan kita dapati lebih banyak orang yang tidur dibanding orang datang ke masjid. Dan untuk rutin mengerjakan hal itu tentu saja butuh kesabaran. Di saat orang-orang lain sedang tidur, kita memilih untuk datang ke masjid. Kita memilih menempuh cuaca yang dingin. Kita memilih untuk menempuh jalan yang gelap. Itu butuh kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa. Saat tengah hari, siang hari, kita kelaparan, kita kehausan. Kita ada hasrat ingin berhubungan dengan istri atau dengan suami. Tapi ya, untuk bisa taat pada Allah, kita harus sabar menahan lapar. Kita harus sabar menahan nafsu. Kita harus sabar untuk mengendalikan amarah. Itulah kenapa dalam ketaatan butuh kesabaran, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu pula dalam ketaatan ini kita terkadang diuji dengan harta kita untuk bisa taat. Contoh, ibadah berupa zakat, ibadah berupa naik haji. Ini seseorang harus mengeluarkan hartanya,
harus mengeluarkan sebagian dari uangnya. Dan untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan harta itu dibutuhkan kesabaran. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ibadah itu ada yang menggabungkan dalam waktu yang bersamaan antara ibadah badan dan ibadah harta. Contoh adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan haji. Untuk bisa berjihad di jalan Allah, seseorang harus mengeluarkan hartanya, seseorang harus menginfakkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang bersamaan dia harus mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus rela terluka, dia harus rela kehilangan anggota tubuhnya, dia harus rela bahkan kehilangan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tentu butuh kesabaran. Tidak gampang jamaah yang dirahmati Allah harus kehilangan tangan kita. Tidak gampang kita harus kehilangan kaki kita. Tidak gampang kita harus mengeluarkan uang puluhan mungkin ratusan juta. Tapi ya, ketika kita memang niat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesabaran yang pertama yang harus kita tahan, menahan diri untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa terus istiqamah pada Allah, istiqamah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu terasa berat bagi diri kita. Yang kedua, al-habsu an maharimillah. Kesabaran yang kedua adalah sabar meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sama seperti tadi, bersabar dalam ketaatan. Untuk bisa meninggalkan maksiat pun kita butuh kesabaran. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersabar untuk meninggalkan maksiat? Karena pertama, dalam diri kita, dalam nafsu kita, secara bawaan ada kecenderungan, ada potensi untuk melakukan keburukan. Ya, nafsu al-ammaratu bisu. Ada nafsu, setiap manusia punya nafsu yang biasa memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita butuh kesabaran untuk menahan diri dari bermaksiat. Begitu pula, kenapa kita harus bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah yang dirahmati Allah, beberapa maksiat itu ada yang terasa lezat. Beberapa maksiat itu ada yang kelezatan di dalamnya, ada kenikmatan di dalamnya. Contohnya misalnya zina. Zina mata itu enak, zina tangan, zina kaki, bahkan zina kemaluan, itu ada kenikmatan pada hal tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang rasanya lezat, meninggalkan sesuatu yang rasanya enak, tentu saja ini butuh kesabaran yang besar. Dan jamaah yang dirahmati Allah, itulah kenapa butuh kesabaran untuk meninggalkan maksiat. Begitu juga kenapa untuk meninggalkan maksiat ini kita butuh kesabaran, karena beberapa maksiat itu kadang bikin seseorang ketagihan. Contohnya adalah minuman keras. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa untuk meninggalkan maksiat butuh kesabaran? Karena beberapa maksiat itu membuat seseorang kecanduan dan ketagihan. Contoh maksiat meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Untuk bisa meninggalkan maksiat seperti ini, seseorang harus membutuhkan kesabaran yang besar. Karena tidak gampang meninggalkan hal itu. Ada efek kecanduan, ada efek pada beberapa narkoba membuat orang sakau kalau tidak menggunakan. Ini butuh kesabaran yang besar untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kenapa untuk meninggalkan maksiat butuh kesabaran? Karena beberapa maksiat itu bisa menghasilkan sumber pemasukan berupa uang. Ada beberapa orang yang misalnya bekerja di tempat-tempat ribawi atau di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan pekerjaan tersebut, maka dia akan kehilangan pemasukan yang besar. Dan ini tidak gampang jamaah yang dirahmati Allah. Ini butuh kesabaran yang besar. Begitu pula meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya berupa korupsi atau mencuri. Seseorang dengan mudahnya misalnya di jabatan tertentu, dia bisa menilep uang masyarakat, mengambil hak orang lain. Dan jika dia melakukan itu, sebenarnya dia mampu untuk terhindar dari jerat-jerat hukum. Dan jamaah yang dirahmati Allah,
meninggalkan hal yang semacam ini butuh kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam istilah yang pertama menahan diri untuk bisa tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu salah satu bentuk keimanan kita atau salah satu dari rukun iman kita adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman akan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, adanya qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mendapatkan takdir yang baik, misalnya berupa dapat rizki, dapat istri yang soleha, dapat anak, dapat jabatan, dapat apa saja, kesehatan, maka sikap kita yang terbaik adalah bersyukur. Adapun kalau kita mendapatkan takdir yang buruk, misalnya dapat musibah, ada kematian, sakit, harta yang hilang, dan lain sebagainya, maka ini harus dihadapi dengan sabar. Dan takdir yang baik dan buruk ini adalah dalam pandangan manusia. Dalam pandangan kita ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Adapun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang Allah takdirkan itu adalah baik. Karena sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada hamba tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jamaah yang dirahmati Allah, takdir yang buruk ini berupa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang musibah ini terjadi pada diri kita, kadang musibah ini terjadi pada harta kita, terjadi pada diri kita, misalnya kita sakit, kita kehilangan jabatan, kita terluka, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan diri kita. Terkadang musibah ini terjadi pada harta kita, ya, harta kita hilang, dicuri orang, terbakar, dan lain sebagainya. Kadang juga musibah tersebut terjadi pada keluarga kita. Ada keluarga kita yang meninggal, ada anak kita yang meninggal, orang tua kita wafat, ya, anak kita sakit, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada musibah yang terjadi pada masyarakat secara umum. Terjadi musibah yang secara luas. Ya, contoh hari ini kita sedang mendapatkan musibah berupa pandemi COVID-19. Ini adalah musibah yang sifatnya umum. Dan jamaah yang dirahmati Allah, bersabar ketika dalam semua bentuk musibah ini, baik pada diri, pada harta, pada keluarga, pada masyarakat, kita diharuskan untuk bersabar. Dan bersabar ini dapat kita lakukan pada 3 hal. Bersabar pada lisan kita ketika dapat musibah. Ya, hendaklah seseorang menjaga lisannya, tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar dalam hatinya. Ya, dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Dia tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar dengan anggota badannya, ya, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dirahmati Allah, semua orang dapat musibah. Semua orang pasti dapat musibah. Tetapi ketika menghadapi musibah ini ada 4 karakter manusia, atau ada 4 jenis manusia ketika mereka menghadapi musibah. Jenis yang pertama adalah orang yang ketika dapat musibah, dia tidak rela dengan musibah tersebut. Dia murka, dia marah, dia tidak ridha dengan musibah yang menimpanya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, orang seperti ini, dia dalam hatinya itu ada marah kepada Allah, dia tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang semacam ini dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka jika Allah Subhanahu wa taala menzalimi dirinya. Waliyadzubillah. Ini tipe yang pertama. Dia tidak rela dengan hatinya. Adapun lisannya, jamaah yang dirahmati Allah, lisannya berkata-kata yang diharamkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dia mengatakan, kenapa harus saya dapat musibah? Kenapa harus saya yang ditimpa penyakit ini misalnya? Padahal saya menjaga sholat 5 waktu. Padahal saya sudah taat pada Allah. Ya? Atau kenapa Allah setega ini? Ini kalimat-kalimat yang
Berbahaya sekali jamaah yang dirahmati Allah. Dengan lisannya dia tidak mampu untuk bersabar. Begitu pula dengan anggota badannya dia tidak bersabar. Begitu dapat musibah, seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Kalau ada keluarga mereka yang meninggal dunia, maka mereka menampar wajahnya, merobek-robek bajunya, ya, mengacak-ngacak rambutnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang dapat musibah makin membuat dia jauh kepada Allah. Karena dia merasa murka kepada Allah, dia marah kepada Allah, dia tidak rela, tidak terima mendapatkan musibah tersebut. Maka begitu mendapatkan musibah, bukannya mendekat pada Allah, dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia malah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati kesedihannya, mengobati rasa sakitnya akibat ditimpa musibah. Ada yang lari kepada minuman keras, ada yang lari kepada zina, ya. Ada yang lari kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ada yang ketika dapat musibah, dia murka, dia marah, dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Wal iyadzu billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melarang kita untuk melakukan hal-hal semacam ini. Ya, melakukan tidak mampu mengendalikan diri ketika kita mendapatkan musibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna." Bukan termasuk golongan kami man latamal hudud. Orang-orang yang ketika dapat musibah memukul-mukul pipi mereka, memukul-mukul wajah mereka. Wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong mereka. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berteriak-teriak dengan teriakan orang jahiliyah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah sikap orang-orang jahiliyah ketika mereka dapat musibah. Mereka menempeleng wajah mereka, merobek-robek saku kantong mereka, dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Rasulullah melarang hal ini untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita bersabar dan ketahuilah semurka apapun kita, semarah apapun kita ketika kita dapat musibah, kemurkaan kita, kemarahan kita, ketidakrelaan kita tidak akan mengangkat musibah dari diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, justru ketika kita marah, kita tidak terima dengan musibah yang menimpa kita, kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ini ya membuat kita tidak mendapatkan pahala atas musibah yang menimpa kita dan justru menambah musibah yang baru. Jika tadinya seseorang hanya diuji pada hartanya, hartanya hilang. Ini musibah. Tetapi ketika dia tidak sabar, dia berkata-kata yang diharamkan oleh Allah, dalam hatinya ada su'udzan, ada buruk sangka kepada Allah, dia melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu bertambah. Yang tadinya hanya musibah pada dunia akan bertambah dengan musibah pada agamanya, pada akhiratnya. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, manusia ketika mendapatkan musibah tidak mampu bersabar, tidak rela, tidak menerima dengan musibah tersebut. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang bersabar apabila ditimpa musibah. Begitu dapat musibah, dia tidak suka juga dengan musibah itu sebenarnya. Ya, dia berat, ya. Dia tidak senang dapat musibah tersebut. Dia tidak senang orang tuanya meninggal, dia tidak senang anaknya meninggal. Dia sedih hartanya hilang. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, meskipun dia tidak begitu bisa menerima hal itu, tetapi dia menahan hatinya untuk berburuk sangka kepada Allah. Dia tahu apa yang Allah takdirkan untuknya adalah baik. Ya, dia tahu Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya dan Allah berhak untuk menakdirkan kepadanya apa saja. Dan jamaah yang dirahmati Allah, dia menahan lisannya untuk berkata-kata yang diharamkan oleh Allah. Dan dia menahan dirinya, anggota tubuhnya, untuk melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe kedua, orang-orang yang bersabar. Dan harusnya seorang mukmin dia harus berada di tipe ini minimal. Ya. Adapun tipe ketiga, orang yang ketika mendapatkan musibah adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, dia ridho dengan musibah tersebut. Dia rela dengan musibah tersebut. Tidak ada rasa keberatan dalam hatinya. Dia tahu apa yang Allah tetapkan untuknya, apa yang Allah takdirkan untuknya adalah yang terbaik baginya. Maka dia menerima musibah tersebut dan saking dia bisa ridho dengan musibah tersebut,
Dia menerima dengan musibah tersebut. Sehingga seperti tidak ada perbedaan baginya antara dia dapat musibah dan dia tidak dapat musibah. Sama saja. Kehidupannya ketika dapat musibah, normal seperti kehidupan-kehidupan sebelum dia mendapatkan musibah. Ini tipe yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan musibah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, tipe orang yang keempat, dan ini yang paling tinggi, adalah orang yang ketika dapat musibah, dia bersyukur atas musibah yang menimpa dirinya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat atau mendapatkan hal yang beliau tidak sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah tipe yang paling utama apabila kita menghadapi musibah. Orang ini dapat musibah, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena jamaah yang dirahmati Allah, dia tahu bahwa Allah, apa yang Allah takdirkan untuknya berupa musibah adalah yang terbaik. Dia tahu ketika dia dapat musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Mayusibul mu'min, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin hatta syauka yashakiha illa kafarallahu bihi khatayah. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan musibah, baik itu rasa sakit, rasa gundah gulana, rasa sedih, sakit apa saja pada anggota tubuhnya, sampai ada duri yang menusuk di kakinya, illa kafarallahu bihi khatayah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan musibah tersebut dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka orang ini bersyukur karena datangnya musibah berarti menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya diriwayatkan para salafus saleh, ketika mereka lama tidak mendapatkan penyakit, lama tidak sakit, maka mereka merasa takut. Mereka khawatir jangan-jangan Allah tidak ingin menghapuskan dosanya di dunia dan nanti akan menghitung dosanya di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, di hari akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, orang semacam ini dia bersyukur mendapatkan musibah. Karena ketika dia mendapatkan musibah, dia melihat orang lain yang musibahnya lebih besar. Ya, ketika misalnya rumahnya terbakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak-anaknya, istrinya, bahkan dirinya masih selamat. Dia bersyukur karena ada tetangga yang satu, ada orang yang lain, ya, yang ketika terjadi kebakaran, semuanya terbakar, bahkan keluarga dan dirinya pun terbakar. Ya. Dia bersyukur ketika mendapat musibah. Misalnya dia, jamaah yang dirahmati Allah, motornya hilang, mobilnya hilang. Dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia melihat orang yang musibahnya lebih besar dibanding dia. Ada orang yang bukan hanya kehilangan motor, tapi kehilangan anggota tubuhnya, kakinya hilang saat terjadi kecelakaan. Ada orang yang bahkan tak mampu jalan setelah kecelakaan. Maka ketika dia kehilangan motor, kehilangan mobil, dia merasa itu sangat ringan. Ya, dia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa apa yang ditimpakan, diberikan ujian kepadanya tidak ada rasa berat sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa ada seorang ahli ibadah perempuan yang tangannya mendapatkan musibah, jarinya mendapatkan musibah, sepertinya jarinya harus hilang, terpotong. Dan kemudian ketika terjadi musibah tersebut, ketika jarinya terpotong, dia justru memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka orang-orang bertanya kepada sang wanita ahli ibadah tersebut, bagaimana bisa engkau memuji Allah? Bagaimana bisa engkau mengucapkan alhamdulillah padahal jari-jarimu telah hilang, jari-jarimu telah putus? Maka sang wanita tadi kemudian berkata, inna halawata ajriha ansatni mararata sabriha. Sesungguhnya manisnya pahala yang saya dapatkan atas musibah tersebut membuat saya lupa akan pahitnya rasa sabar saya harus menanggung musibah tersebut. Masya Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Maka apabila kita mendapatkan musibah, ya, hendaklah kita ingat bahwa musibah tersebut ada pahala di baliknya yang besar, ada dosa-dosa kita yang akan diampuni oleh Allah. Hendaklah kita ingat ada orang lain
yang musibahnya lebih besar dibanding kita. Maka ini akan membuat kita mampu untuk bersabar menghadapi musibah tersebut. Bahkan akan membuat kita ridha dengan musibah tersebut. Menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan justru yang paling tinggi, mampu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, ya, pertahankanlah kesabaran kalian, warabitu, dan berjaga-jagalah kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga dengan takwa itu kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk bersabar dengan kata-kata iman. Kata-kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika kita beriman pada Allah, jika kita beriman akan adanya surga dan neraka, jika kita beriman bahwa apa saja musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa kita, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, maka isbiru, hendaklah kita bersabar. Wasabiru, ya, kita tambahkan lagi kesabaran tersebut. Warabitu, dan kita berjaga-jaga di jalan Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Utsaimin ketika mensyarah ayat ini, beliau mengatakan isbiru pada ayat ini, bersabarlah. Sabar di sini adalah sabar meninggalkan maksiat kepada Allah. Wasabiru, pertahankan, tambahkanlah kesabaran itu. Sabar yang kedua ini kata beliau adalah sabar untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Kata beliau, rabitu di sini adalah hendaklah kita terus menerus di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa di sini mencakup 3 hal yang pertama tadi, mencakup sabar, menambah kesabaran, ya, merutinkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan la'allakum tuflihun, dengan ketakwaan, dengan kesabaran, dengan menambah kesabaran dan dengan berjaga-jaga di jalan Allah, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk dalam rabi itu di sini, suatu ketika Nabi SAW bersabda, hal adullukum ala ma tamhullahu bihil khataya wa tarfa'u bihi darajat. Maukah kalian saya beritahu tentang sebuah amalan yang dengan amalan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang kalian lakukan dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, tentu saja wahai Rasulullah, kami mau. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, asbighul wudu 'alal makarih. Hendaklah kalian menyempurnakan wudu meskipun kalian tidak suka. Ya. Kemudian hendaklah kalian wa kasratul khuta ilal masajid. Hendaklah kalian memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Wa intidharus salati ba'da shalah. Dan hendaklah kalian menjaga salat yang satu dengan salat berikutnya. Maksudnya senantiasa menjaga waktu salat, ya. Selesai salat maghrib, dia duduk di masjid, menunggu datangnya salat isya misalnya. Ini adalah intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu salat kepada salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dan itu adalah ribat, dan itu adalah ribat. Itu adalah berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita bersabar ketika dapat musibah. Hendaklah kita bersabar dalam ketaatan kita pada Allah. Hendaklah kita bersabar meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Karena dengan melakukan hal ini, dengan kita bersabar, meningkatkan kesabaran, kemudian rutin dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Apa itu orang-orang yang beruntung? Apa itu muflih? Kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, dia ingin harta di dunia, maka Allah berikan dia harta. Dia ingin istri yang soleha, maka dia mendapatkan istri yang soleha. Di dunia dan di akhirat. Dia ingin surga, Allah berikan surga kepadanya. Dan muflih di situ, orang yang beruntung adalah
orang yang selamat dari apa yang dia takutkan. Ya, di dunia dia takut dari kefakiran, Allah selamatkan dia dari kefakiran. Dia takut dari musibah, Allah selamatkan dia dari musibah. Dia takut dari mara bahaya, dari penyakit, Allah selamatkan dia dari mara bahaya, dari penyakit. Apa saja yang ditakutkan, Allah selamatkan dia darinya. Dan terutama di akhirat, dia takut masuk ke dalam neraka. Dia takut ya, siksaan yang abadi, maka Allah selamatkan dia di hari akhirat nanti dari neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran di dalam ketaatan padanya. Allah berikan kita kesabaran di dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran dan kuatkan kesabaran kita ketika kita mendapatkan musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari seluruh negeri kaum muslimin dan khususnya negeri kita yang tercinta Indonesia, sehingga kita bisa kembali bertatap muka seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita cukupkan dulu sampai di sini ta'lim kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan sambung pada pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.